Izin untuk record. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, terima kasih buat waktu teman-teman untuk bisa hadir di acara ngobras dari Himatika yang dilaksanakan oleh Divisi Support pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan perkenalkan, saya Brian sebagai moderator untuk acara ngobrol santai kita pada sore hari ini. Baik teman-teman, di sini juga ada Kak Angelin yang akan membawakan materi terkait dengan UTS yang akan kita laksanakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 nanti. Baik teman-teman, untuk pertanyaan akan dibuka di akhir presentasi nanti atau di akhir dari pemateri nanti setelah materi disampaikan. Dan setelah itu kita akan melakukan foto bersama. Teman-teman yang bisa open cam nanti di akhir bisa open cam dan kita akan melakukan foto bersama. Baik, di sini juga ada Ketua Himatika, Kak Daniel Onggo. Selamat sore, Kak Daniel. Ya, sore. Ya mungkin Kak Daniel akan menyampaikan sambutan buat kita semua mungkin motivasinya untuk melaksanakan UAS di besok. Kak Daniel, silakan. Oke, thank you Brian untuk waktu dan tempatnya. Selamat sore semua teman-teman informatika, semua yang sudah hadir di sini. Ya, mungkin dari sebagian dari maba ataupun mahasiswa-mahasiswa di semester-semester selanjutnya. Saya berterima kasih buat teman-teman semua sudah hadir di dalam acara Ngobras kali ini. Ya, Ngobras kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi atau hal-hal yang teman-teman perlu apa ya, perlu teman-teman fokuskan di pada saat UTS nanti. Jadi usahakan untuk bertanya sesuatu yang penting dan juga kalau ada pertanyaan yang sudah disampaikan atau sudah ditanyakan, jangan ditanyakan kembali supaya apa? Supaya waktu yang diberikan pun nggak terlalu habis untuk pertanyaan yang diulang-ulang. Dan juga untuk acara ini semoga teman-teman semua juga bisa lebih mendapatkan apa ya mendapatkan keuntungannya yaitu keuntungan teman-teman jadi lebih mengerti mengenai UTS apa aja yang harus dilakukan nanti pada saat mengerjakan UTS lalu pada saat UTS itu waktu mengerjakannya bagaimanakah? Mungkin maba apa teman-teman yang maba mungkin belum belum pernah mengalami UTS online ya. Jadi teman-teman bisa untuk benar-benar memperhatikan dan juga bertanya dengan baik sehingga benar-benar teman-teman semua bisa mengerti dengan baik apa saja yang akan teman-teman lakukan pada saat nanti UTS ya. Karena kan UTS online dengan UTS offline itu berbeda. Ya, jadi apa hari ini kita dapat soal UTS-nya belum 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 tentu hari ini juga kita harus selesaikan saat itu juga. Jadi teman-teman semua semoga teman-teman dalam waktu beberapa waktu ke depan ini dengan dijelaskannya dari divisi support ya, Pak Angelin nanti akan menjelaskan. Nah, teman-teman semua bisa apa ya bisa mendengarkan dengan baik dan bertanya sesuatu yang memang benar-benar teman-teman butuhkan. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa pertanyaan yang sudah disampaikan atau yang sama gitu ya hampir sama jangan ditanyakan kembali seperti itu supaya apa supaya pertanyaannya tidak berulang-ulang ditanyakan untuk menghemat waktu itu saja. Oke, terima kasih Brian. Sekian dari saya sih. Baik, kayak Daniel, terima kasih buat sambutan. Terima kasih sekali lagi ke Daniel. Dan teman-teman kita akan langsung ke pembahasan dari materi yang akan dibahas mengenai persiapan UTS kita. Kepada pembawa materi, Kak Angelin, saya persilakan. Terima kasih Kak Brian dan juga Kak Daniel. Saya izin share screen. Apakah terlihat? Eh, Udah, sudah udah, sudah terlihat, udah terlihat. sudah terlihat Kak. Sudah terlihat ya, sebentar.
Iya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan UTS, penggunaan LMS seperti bagaimana cara kita upload untuk lembar jawabannya di LMS. Kemudian yang di akhir yaitu Q&A ya, teman-teman. Selanjutnya, persiapan UTS yang tidak lupa adalah pembayaran UKT. Itu jangan sampai terlambat untuk pembayarannya. Kemudian kapan UTS, berapa lama UTS, kemudian konsep soal UTS. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk pembayaran UKT itu jika teman-teman ada keterlambatan atau ada masalah dalam pembayaran UKT bisa disampaikan ke bagian keuangan di Unsia ya. Ini ada hotline keuangan Unsianya, ada nomornya, teman-teman bisa ke sana sebelum UTS dimulai. Kemudian UTS itu bisa dijalankan atau bisa dibuka jika teman-teman telah membayar UKT yang kedua ya, atau cicilan yang kedua sebelum UTS dimulai. Jadi jangan sampai terlambat untuk pembayarannya, karena kalau terlambat dalam pembayaran, LMS teman-teman tidak bisa diakses, tidak bisa dibuka. Jadi jika ada terlambat membayar, itu langsung hubungi ke keuangan jika teman sudah membayar. Kemudian hubungi ke bagian IT juga, IT helpdesk-nya agar bisa dibuka akses untuk LMS-nya. Jadi ini memakan waktu ya teman-teman, tidak bisa otomatis terbuka setelah melakukan pembayaran. Jadi kayak ada masa tunggunya gitu. Selanjutnya di sini kapan sih UTS dan juga berapa lama UTS-nya? Mungkin di sini ada beberapa teman-teman dari angkatan sebelumnya sudah tahu. Nah, di sini yang untuk maba. Jadi minggu depan itu hari Senin sudah masuk ke sesi ke-8 untuk UTS. Itu dimulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 14 Juni. Jadi UTS diberikan waktu selama 2 minggu untuk pengerjaan UTS-nya. Jadi misalkan di KRS teman-teman ada 8 mata kuliah. Jadi 8 mata kuliah itu harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu ya teman-teman. Untuk tipsnya, jadi kalau dari saya kerjakan UTS-nya dari yang termudah dulu. Kemudian jangan menunda waktu karena 2 minggu itu sebenarnya waktunya sangat singkat teman-teman, dan kerjakan langsung agar tidak menumpuk di akhir UTS ya teman-teman, karena biasanya di minggu yang sama beberapa dosen itu juga memberikan tugas yang harus diselesaikan juga dalam jangka waktu pada saat UTS dilangsungkan ya teman-teman. Jadi jangan pernah menumpuk atau menunda-nunda ya teman-teman. Karena ada beberapa dosen yang tidak akan melakukan perpanjangan UTS-nya. Ada beberapa dosen yang melakukan perpanjangan UTS. Nah, kalau dilakukan perpanjangan UTS, itu nilai teman-teman tidak bisa 100% mendapatkan nilai. Jadi ada potongan nilai dari dosen yang bersangkutan. Tapi sebisa mungkin teman-teman itu melakukan dalam jangka 2 minggu itu eh, kalau bisa harus sudah selesai ya teman-teman. Karena berhubungan dengan ini juga. Untuk konsep soal UTS itu biasanya ada dua di Unsia, ada konsep secara mandiri, dilakukan secara mandiri, atau ada juga konsep kelompok, jadi dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk yang mandiri itu biasanya soalnya esai, ada yang membuat makalah juga, review jurnal juga, ada pembuatan proyek sederhana yang dosen berikan. Nah, untuk kelompok
itu biasanya ada beberapa dosen yang memberikan proyek jangka panjang selama 1 semester. Jadi dari awal pertemuan sesi pertama atau sesi kedua, biasanya dosen sudah menginfokan kalau UTS itu dia gabungan dari UTS dan juga UAS. Jadi kayak laporan proyeknya itu setengah. Jadi di UTS itu belum selesai semua dan harus diselesaikan di UAS. Ada juga dosen seperti itu. Atau juga itu proyek jangka panjang yang memang benar-benar dilakukan selama 1 semester. Biasanya proyeknya itu pembuatan aplikasi atau juga proyek pembuatan makalah atau juga review jurnal yang dilakukan selama 1 semester. Jadi setiap dosen itu berbeda-beda ya teman-teman untuk tipe-tipe soalnya. Untuk mandiri lebih banyak jenis soalnya. Jadi seperti esai tadi yang aku jelaskan. Jadi dia ada kita membuat makalah atau juga kita me- membuat proyek yang sangat sederhana, termasuk proyek aplikasi juga yang seperti dilakukan di kelompok. Nah, pada satu TS itu biasanya ada pilihan juga dari dosennya. Dosennya memberikan kesempatan apakah eh, memberikan kesempatan kepada teman-teman semua bisa dilakukan pengerjaan UTS-nya dilakukan secara mandiri atau juga kelompok. Nah, biasanya dosen memberikan kesempatan kita bisa memilih ataupun dosennya bilang konsep UTS-nya itu secara mandiri. Jadi benar-benar sendiri atau juga kelompok. Nah, kelompok ini beberapa dosen itu membebaskan kepada kita semua untuk membentuk kelompok sendiri, atau juga dari dosen itu membentuk kelompoknya. Jadi dari dosen yang memilih, atau juga nanti para dosen itu memberikan wewenang ke pengurus kelas seperti ketua kelas kalau memang di kelas teman-teman ada ketua kelasnya ya, memberikan wewenang kepada ketua kelas untuk membentuk kelompok di kelas tersebut itu. Jadi yang memilih adalah eh, ketua kelasnya dan yang mengkoordinasikan adalah ketua kelasnya. Nah, di UTS sebenarnya konsep ini UTS dan UAS itu sama ya teman-teman, untuk UAS juga sebenarnya. Nah, untuk dalam UTS atau UAS juga itu ada presentasi dalam bentuk video. Jadi biasanya nih konsep soal UTS ada juga sebelum UTS diberikan tugas oleh dosen seperti review jurnal atau juga membuat makalah. Nah, biasanya di UTS para dosen akan soalnya hanyalah presentasikan video dari makalah tugas yang telah kalian buat. Biasanya ada beberapa dosen yang soal UTS-nya cuma seperti itu gitu. Nah, presentasi ini perlu diingat teman-teman, presentasi dalam bentuk video, pastikan kalian itu eh, harus wajib on cam. Jadi kamera teman-teman harus dibuka. Jadi jangan sampai off cam, karena kalau off cam itu otomatis nilai teman-teman nol. Dan juga pastikan link akses, misalkan dosennya meminta link videonya kalian share ke YouTube atau juga ke Google Drive, itu jangan lupa untuk link aksesnya dibuka ya teman-teman, atau jangan di private, khususnya Google Drive. Karena kalau di private, link aksesnya nggak dibuka untuk semua, nanti dosennya nggak bisa nonton video teman-teman, otomatis nilainya jadi nol. Nah, itu harap diperhatikan. Untuk video yang diupload ke YouTube, ada beberapa dosen yang tidak mewajibkan YouTube-nya dibuka untuk open public. Biasanya ada juga beberapa dosen yang boleh videonya diupload untuk private aja, gitu teman-teman. Nah, ini contoh konsep
UTS-nya. Jadi konsep UTS itu setiap dosen berbeda-beda ya teman-teman. Nanti tolong diperhatikan aja di soal UTS-nya itu ada instruksi pengumpulan UTS-nya apa-apa aja yang harus dikumpulkan untuk melengkapi UTS-nya. Nah, untuk penggunaan LMS nanti saya akan coba kasih bayangan ke teman-teman gimana sih cara upload UTS. Jadi biasanya teman-teman yang maba pasti masih belum ada gambaran ya untuk cara pengumpulan UTS itu seperti apa. Nah, coba saya share screen izin untuk layarnya. Apakah layar yang sudah tampil? Udah lah Angelin. Udah Ya, kelihatan. ya. Ini teman-teman eh, untuk tugasnya misalkan di sini ya. Saya coba UTS nanti teman-teman. Kalian masuk ke bagian nya. Nah, eh, sebenarnya untuk pengumpulan UTS atau UAS itu sama dengan seperti pengumpulan untuk tugas ya teman-teman. Biasanya di sini ada pengumpulan dosen menambahkan soal UTS. Biasanya gitu ya teman-teman. Atau juga menambahkan di sesi tugas gitu. Nah, nanti di sini ada judulnya, subtitlenya seperti soal UTS kayak gitu. Terus ada batas waktunya kapan. Nah, nanti kan di sini ada kolom dikumpulkan ya. Kalau salah yang warna hijau, nah itu teman-teman klik aja. Untuk pengumpulan tugas itu sama aja seperti teman-teman mengumpulkan tugas ya. Nah, nanti kan di sini ada kolom untuk upload si file PDF atau file link si siapa? Link si YouTube atau Google Drive video yang kita presentasikan itu. Tampilnya di sini. Untuk teman-teman yang sudah pernah mengumpulkan tugas, pasti pasti sudah paham cara mengumpulkan tugasnya, cara upload tugasnya seperti apa. Jadi itu sama sama dengan UTS atau UAS nanti. Jadi di sana ya teman-teman cara pengumpulannya. Kebetulan saya nggak ada contoh yang belum dikumpulkan. Nah, nanti di sini perlu dikerjakan. Nah, nanti biasanya dosen-dosen itu udah mulai upload upload soal UTS-nya itu biasanya hari Senin ya. Biasanya ada yang sudah subuh itu dosen-dosen udah upload soal UTS. Nah, nanti itu muncul di sini perlu dikerjakan. Jadi UTS yang belum teman-teman kerjakan di sini muncul semua nih berderet di sini. Nah, perlu diperhatikan juga kalau misalkan dalam 2 hari atau 3 hari dosen belum melakukan upload soal UTS-nya, teman-teman bisa langsung hubungi ke dosen atau bisa tolong infokan ke kami ya teman-teman, ke saya atau ke Kak Brian nanti biar coba nanti kami informasikan, kami tanyakan ke dosen yang bersangkutan untuk mengingatkan upload soal UTS-nya. Nah, biasanya kalau dosen yang terlambat mengupload UTS, biasanya mereka akan melakukan perpanjangan waktu gitu. Jadi sampai di sini sepertinya untuk Q&A bisa kita buka mungkin ya Kak. Oke, baik
Kak Angelin. Terima kasih buat pemaparan materi tentang UTS yang akan kita laksanakan mulai besok. Oke teman-teman, kita akan melakukan sesi Q&A. Teman-teman bisa bertanya, mungkin saya akan membatasi hanya sekitar 7 orang untuk bisa bertanya secara langsung. Mungkin teman-teman yang mau bertanya mungkin nanti bisa mengangkat tangan, ada emot untuk mengangkat tangan, teman-teman bisa menjawab. Dan di kolom komentar juga teman-teman bisa menjawab, nanti ada teman-teman hima yang lain yang akan membantu menjawab di kolom komentar. Baik teman-teman yang mau menjawab secara langsung bisa mengangkat tangan dan open mic untuk bertanya. Silakan teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman terkait UTS kita yang dimulai besok? Apa sepertinya sudah pada paham kayaknya nih Kak Angelin. Jadi nggak ada yang mau bertanya nih. Wah, udah Ali Abi Wahid bilangnya udah clear nih di kolom komen nih. Kalau kayak gini kan kita jadi asik, nggak usah harus menjawab. Kalau udah pada paham. Oke. Teman-teman mungkin saya kasih sekitar 1 atau 2 menit, yang mau bertanya silakan. Kalau memang tidak ada, clear, kita tutup pertanyaan ini, sesi ini. Itu ada yang di mana di chat, Kak Rama Eka. Oh iya benar, Kak Kak Rama Rama Eka Eka. Yuda. Tadi lihat LMS saya ya, ada absensi yang masih 0. Bagaimana Kak? Karena kami juga masih ada mata kuliah yang 0. Nah, biasanya ada beberapa dosen yang mengakumulasi absensinya itu setelah UTS atau juga setelah UAS ya teman-teman. Nah, tapi tetap perlu ditanyakan ke dosen masing-masing. Kak Rama, bisa jadi dosennya memang lupa update absensi, atau juga dosennya itu mengakumulasi di akhir semester atau di pertengahan semester untuk absensinya. Tapi kalau Kak Rama sudah melakukan aktivitas perkuliahannya dengan sangat baik, jadi tidak perlu khawatir. Pasti eh, teman-teman punya absensi gitu. Untuk Kak Rizky, Handika, iya Kak, untuk pengumpulan UTS atau juga UAS itu sama seperti tugas ya, untuk pengumpulannya. Sama persis kok. Ya terus ada dari Kak Putri Nurkotima nih Kak. Misal kalau lagi sakit apakah ada toleransi juga Kak? Gimana tuh Kak Angelin? Kalau misalnya lagi sakit? Oh Itu hubungi. udah langsung dijawab sama Ibu Cian. Ya, Terima kasih Ibu. Kak Putri bisa mengirimkan surat keterangan sakitnya dari dokter ke dosennya. Kurang lebih seperti itu ya Kak Putri. Ini dari Kak Lulu Maulana Malik. Kak Angelin, izin Kak untuk contoh video yang diupload ada contohnya? contoh video yang diupload. Betul. Ini Nggak maksudnya ada video, ya, maksudnya mungkin video mungkin. presentasi. Iya betul, Video presentasi Kak Brian. betul betul. Video, ya betul, video presentasi. Untuk di YouTube aku semuanya di private ya. Sama. Jadi biasanya, oh ya ini teman-teman kadang untuk yang perkuliahan online mungkin kadang bingung gimana sih cara buat video presentasi itu, cara merekamnya gimana, seperti itu mungkin ya Kak Brian. Betul Nah, betul. untuk video presentasi biasanya saya itu menggunakan Zoom. Saya buka sendiri Zoom-nya, partisipasinya kok misalkan nih partisipasinya sorry,
untuk soal UTS-nya itu konsepnya secara mandiri. Nah, partisipasinya cuma saya aja. Atau kalau misalkan kelompok, jadi teman-teman bersama anggota kelompok lain melakukan presentasi di dalam Zoom. Nah, kebetulan kalau Zoom yang gratis kan ada limitnya ya, kalau nggak salah 30 atau 45 menit ya. Jadi disesuaikan tuh sama video presentasinya berapa lama. Ada beberapa dosen yang memberikan instruksi untuk pembuatan video selama 10 menit, maksimal 10 menit atau minimal 10 menit atau juga minimal 15 menit atau maksimal misalkan 15 atau 20 menit. Jadi teman-teman itu harap diperhatikan instruksi di soal ujiannya, dosennya mintanya seperti apa. Nah, biasanya kita itu memang kalau saya ya, aku nggak tahu kalau Kak Brian, biasanya kalau saya itu pakainya Zoom, kemudian record video via Zoom. Nah, nanti setelah selesai, Zoom-nya selesai itu kan ke comfort ya videonya. Nah, videonya itu kita upload ke dalam Google Drive atau ke dalam YouTube. Nah, nanti kalau di Google Drive itu kan ada share link. Nah, jangan lupa share linknya itu nanti eh, dibuka untuk publik ya, teman-teman. Jangan di private supaya dosen itu bisa nonton video teman-teman. Nah, kalau di YouTube nanti kan ada share link juga. Nah, itu nanti share linknya itu teman-teman bisa masukkan ke dalam lembar jawaban atau ke dalam tugas ya teman-teman. Ya, betul sekali Kak Angelin. Jadi intinya teman-teman terkait video presentasi, teman-teman harus benar-benar perhatikan instruksi soal yang dari dosen, teman-teman. Karena standarnya mungkin bukan dari Himatika atau dari PJJ Informatika, tapi standar soal untuk video itu dari dosennya langsung. Begitu ya Kak Angelin ya. Eh, Jadi ya seperti yang Bucian juga, yang penting setting videonya jangan di private, kemudian wajib wajah tertampil ya teman-teman. Seperti Kak Muhammad Ketsar bilang, video videonya itu wajah teman-teman tertampil. Jadi nggak kalau misalkan soalnya itu konsepnya kelompok, jadi semua anggota kelompok wajib buka open kamera, jangan sampai di private, teman-teman. oke, betul. Saya pikir udah jelas yang dijelasin sama Kak Angel terkait soal yang mengenai video presentasi. Jadi balik lagi saya sampaikan bahwa tetap perhatikan instruksi dari soal yang diberikan sama dosennya. Oke, Kak Angelin, dari tadi kayaknya pertanyaannya di kolom komentar doang nih, nggak ada yang berani mengacungkan tangan buat buat kita pertanyaan secara langsung nih. Apakah ada yang Ya, mau bertanya secara langsung, teman-teman? supaya kita lebih dekat, lebih mengenal Betul, ya. Kalau open betul. mic, open kamera ya. Itu lebih seru kayaknya tuh. Iya. Kita tunggu nih teman-teman, ada yang mau bertanya secara langsung, boleh acungkan tangan biar lebih seru nih ngobrasnya. Lembar jawaban. Iya, Oke, nanti Kak lembar. Kak Yudi Karma nih, Kak Angelin mengacungkan tangan untuk menjawab. Silakan Kak Yudi Karma, boleh open mic-nya. Ya, izin Pak. Saya tidak mungkin mic aja. Kemarin kan Boleh. batas pembayaran tagihan kedua kan tanggal 25 Mei. Jadi saya tuh baru bayar hari ini. Nah, itu perlu konfirmasi ke helpdesk keuangan atau IT dulu biar akses terbuka atau sebenarnya tidak perlu. Nanti kakak bisa cek pas hari Seninnya ya. Karena kan sekarang lagi weekend ya. Nanti hari Senin coba dicek LMS-nya. Kalau misalkan belum terbuka, boleh informasikan ya ke bagian keuangan kalau kakak sudah melakukan pembayaran. Karena ada beberapa yang otomatis terbuka, ada juga yang memang
ada yang tidak terbuka. Jadi untuk lebih baiknya hari Senin nanti dicek LMS-nya apakah terbuka. Kalau memang belum, bisa informasikan. Gitu, Kak. Iya, seperti itu jawabannya, Kak. Mungkin semoga bisa menjawab dan nanti Senin bisa dicek lagi LMS dan konfirmasi kembali ke bagian keuangan, Kak. Kalau nggak perlu, Kak Daniel bilang nggak perlu. Oh, nggak perlu ya? Kalau masih masa UTS, tidak perlu konfirmasi. Oke. Oke, siap. Baik, terima kasih, Kak Daniel. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ayo teman-teman bertanya. Nanti jangan sampai pada saat UTS banyak pertanyaan nih yang Betul. muncul. Karena Nanti kita ada yang WA. betul, nanti ada yang nanya lagi, ada yang WA, sementara kita semua lagi fokus ke UTS masing-masing kan. Nanti nggak sempat kita jawab, ada yang ngedumel lagi. Jadi ini kesempatan buat teman-teman bertanya mengenai UTS. Jadi waktu dari kita buat teman-teman untuk bertanya secara langsung. Oke, baik, terima kasih teman-teman Himatika yang sudah bantu menjawab di kolom komentar juga. Terima kasih. Oke, Kanjelin, kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya. Saya pikir teman-teman semua sudah sangat paham dan mengerti soal UTS yang akan dijalani besok. Kalau memang tidak ada, apakah kita harus tutup sudah, Kak Angelin? Ya, boleh. Boleh ya. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya bisa ada di ngobras yang dibuat oleh Himatika. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Ibu Cian tadi ya kalau nggak salah, atau enggak ya? Enggak. Enggak ya? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua, teman-teman Himatika ke acara kami pada sore hari ini. Sekali lagi pesan saya semoga sukses buat UTS kita dan semua. Semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa diselesaikan tepat waktu. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Maaf ya, sorry saya agak lupa. Kita akan foto dulu bersama teman-teman yang bisa open cam, bisa open kameranya dan kita akan foto bersama. Oke, baik. Tolong Kak Davon ya sebagai operatornya. Oke, baik teman-teman yang sudah open cam, kita akan foto bersama. Slide yang pertama silakan Kak Davon. Oke, terima kasih Kak Davon. Sekali lagi ada slide keduanya. Oke, terima kasih Kak Davon. Terima kasih teman-teman semua buat kehadirannya di sore hari ini. Sukses buat UTS-nya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Ibu Cian yang sudah hadir. Saya izin end all ya, Kak. Teman-teman. Jangan dulu, Bright. Oh. Gimana, Kak? Gimana, Kak Angelin? Nggak usah di end all dulu ya? Ya. Oke, siap.